Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iwan Nudiansyah dan nama channel saya Anandra Family. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share channel saya hingga mencapai 1000 subscriber. Di video sebelumnya saya menjelaskan tentang apa itu pemeriksa keimigrasian. Dan di akhir video saya sudah berjanji akan menjelaskan gaji yang didapat oleh CPNS pemeriksa keimigrasian pemula saat nanti lulus. Sebelumnya saya minta maaf karena saya terbiasa mengucapkan CPNS dibanding dengan CASN karena sekarang udah berganti dari pegawai negeri sipil menjadi aparatur sipil negara. Tapi saya terbiasa dengan menyebutkan PNS atau CPNS agar saya enak dalam mengutarakan, jadi saya akan memakai nama CPNS. Masih penasaran dengan gaji CPNS Jabatan Pemeriksaan Keimigrasian Pemula? Dan masih penasaran dengan total penghasilan saat kalian lulus CPNS Kemenkumham nanti yang hanya bermodal ijazah SMA? Sebelum saya menjelaskan hal tersebut, kita bahas dulu unsur atau komponen penghasilan yang didapat PNS Kemenkumham atau CPNS Kemenkumham nanti ya. Jadi dari total penghasilan CPNS dalam 1 bulan itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah gaji pokok dan tunjangan lainnya. Yang kedua adalah tunjangan kinerja, dan yang ketiga adalah uang makan. Oke, mari kita bahas yang pertama, yaitu gaji dan tunjangan lain-lainnya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaji memiliki arti upah kerja yang dibayar dalam waktu yang tepat atau balas jasa yang diterima pekerjaan dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu. Jadi, gaji pokok PNS adalah penghasilan yang diterima oleh seorang PNS atas beban kerja, prestasi, dan tanggung jawab pekerjaan yang dilakukan PNS tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi, dalam sistem gaji pokok PNS ini berdasarkan golongan dan masa kerja. Kalian nanti yang lulus PNS dengan memakai ijazah SMA akan otomatis berada di golongan 2A. Jika kalian nanti ada yang lulus dengan ijazah S1 akan otomatis berada di golongan 3A. Jadi ijazah pada saat pendaftaran itu mempengaruhi golongan yang akan kalian terima pada saat kelulusan. Untuk PNS Jabatan Pemeriksa Keimigrasian Pemula, karena dia memakai ijazah SMA, pada saat lulus nanti akan berada di golongan 2A. Ingat itu ya. Nah, menurut PP nomor 30 tahun 2015 tentang perubahan ke-17 atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil, untuk golongan 2A mendapat gaji pokok sebesar Rp2.022.200. Tetapi karena kalian masih CPNS, yang diterima nanti hanya 80% dari gaji pokok. Lumayan lah ya untuk sekarang. Saat saya lulus dulu tahun 2012, gaji pokoknya masih sebesar Rp1.624.300. Enak banget kan? Ya, yang lulus sekarang dibanding saya dulu di tahun 2012. Nah, selain gaji pokok yang diterima, ada namanya tunjangan. Di antaranya adalah tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan beras. Nah, jika kalian masih jomblo nih atau masih sendiri, belum nikah, maka nggak dapat yang namanya tunjangan keluarga. Walaupun kalian mohon minta dapat tunjangan keluarga.
Tapi jika sudah menikah, ada namanya tunjangan istri. Atau yang sudah punya satu anak, nanti akan dapat lagi namanya tunjangan anak sampai anak kedua. Nah, jadi yang jomblo sama yang sudah menikah akan memiliki gaji yang berbeda. Makanya yang jomblo cepat nikah nih, biar gajinya naik. Gani. Untuk tunjangan jabatan, kalau tidak salah, jabatan pemeriksa keimigrasian pemula tidak akan mendapat tunjangan jabatan. Tetapi jika kalian sudah naik ke jabatan pemeriksaan terampil atau pelaksana, akan mendapatkan tunjangan sebesar Rp360.000. Dan jika naik lagi ke tahap berikutnya, yaitu pemeriksa keimigrasian pelaksana lanjutan, akan mendapat tunjangan jabatan sebesar Rp450.000. Dan jika naik lagi ke level berikutnya, ke jabatan pemeriksa keimigrasian penyelia, akan mendapat tunjangan sebesar Rp780.000. Jika kalian sudah menonton video sebelumnya, pasti tahu tuh unsur untuk naik jabatan ke berikutnya. Selanjutnya, untuk tunjangan beras, sepertinya juga akan berbeda dengan yang jomblo atau yang sudah berkeluarga, ya. Makanya yang jomblo cepat nikah. Sebelum ke uang makan, saya kasih info tambahan ya. Kalau pembayaran gaji PNS ini didapat sebelum kita kerja. Maksudnya PNS itu digaji dulu sebelum kerja. Berbeda dengan swasta kan, yang kerja dulu baru digaji. Selanjutnya, uang makan. Kalian PNS dapat uang makan juga loh dalam sehari. Enak banget ya. Udah dapat gaji, tunjangan, dapat uang makan lagi. Jadi besaran uang makan untuk golongan 2A nanti mendapatkan 35.000 per hari. Hari libur nggak dihitung ya, hanya di hari kerja. Jadi estimasi dalam sebulan itu ada 20 hari kerja. Jika dikalikan 35.000, maka akan dapat Rp700.000. Kalau dalam satu bulan itu ada 20 hari kerja, tapi kan setiap bulan itu berbeda-beda. Ada yang 22 hari kerja. Kalau hari liburnya banyak, otomatis akan berkurang juga. Selanjutnya, tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang besarannya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja pegawai negeri sipil tersebut. Yang perlu diketahui, jadi setiap instansi kementerian atau PNS vertikal atau PNS daerah itu memiliki nilai tunjangan kinerja yang berbeda-beda ya. Di sini saya akan jelaskan tunjangan kinerja yang didapat oleh PNS Kemenkumham atau CPNS Kemenkumham di jabatan pemeriksa keimigrasian pemula. Jadi kalian lulusan jabatan pemeriksa keimigrasian pemula berada di grade 5 yang akan mendapat tunjangan kinerja sebesar Rp3.134.250. Sedangkan nanti jika kalian naik jabatan lagi ke pemeriksa keimigrasian pelaksana, bakal naik ke kelas jabatan grade 6, yaitu sebesar Rp3.510.400. Dan jika kalian naik ke tahap berikutnya lagi ke pemeriksaan keimigrasian pelaksana atau lanjutan, naik ke kelas jabatan 7 atau grade 7, yaitu sebesar Rp3.915.950. Dan yang terakhir, jika kalian naik ke tahap berikutnya di jabatan pemeriksa keimigrasian penyelia, maka akan berada di grade 8, yaitu sebesar Rp4.595.150. Oke. Tapi nanti kalau kalian yang masih CPNS itu hanya mendapat 80% dari tunjangan jabatan. Ingat ya, kalau masih CPNS hanya mendapat 80%. Gaji dan tunjangan jabatan hanya mendapatkan 80%. Jika dijumlah semua mulai dari gaji, tunjangan lainnya, uang makan, tunjangan kinerja, ini estimasi nih, perhitungan kasarnya kira-kira kalian dapat tuh minimal itu ya sekitar 5,8 juta
Dan yang kalau yang sudah berkeluarga bisa sampai 6 juta lebih. Itu angka yang lumayan besar bagi kalian yang hanya bermodal ijazah SMA lolos di Kemenkumham atau di Jabatan Pemeriksa Keimigrasian. Tapi harus diingat ya, kalian harus kuliah ya, harus kuliah. Kalau bisa ambil pendidikan setinggi mungkin. Bisa jadi kalian yang awalnya hanya mendaftar ijazah pakai ijazah SMA bisa jadi kepala kantor imigrasi. Banyak kok yang bisa seperti itu, dan ada beberapa contoh yang saya tahu yang awalnya masih pakai ijazah SMA dan sekarang udah jadi kepala kantor, itu dengan kuliah. Lanjutkan kuliah kalian, jangan hanya pakai ijazah SMA. Nanti bakal ada namanya penyesuaian ijazah. Nanti ya kalau ada waktu nanti saya akan jelaskan tentang apa itu tentang penyesuaian ijazah. Dan juga ya harus banyak bersyukur. Saya dulu baru lulus itu gaji, tadi saya sudah jelaskan di tahun 2012 itu gaji pokok saya itu hanya 1,6 juta. Uang makan saya dulu hanya 27.000, bukan 35.000. Dan tunjangan kinerja dulu awal-awalnya saya itu tidak sampai 2 juta lebih. Jadi yang saya terima itu hampir ya 3 maksimal 4 juta. Sekarang kalian udah sampai 6 juta, udah lumayan selisihnya. Makanya dulu banyak yang nggak mau jadi PNS, tapi sekarang sudah banyak minat yang pengen jadi PNS karena penghasilannya lumayan banget kalau menurut saya. Jadi teman-teman yang lagi berjuang ini di tahap berikutnya, nanti yang di SKD atau SKB ya, pokoknya yang untuk pemeriksaan keimigrasian saat ini lagi pengumuman untuk lulusan CAT. Nanti yang lulus untuk semangat lagi ke tahap berikutnya yaitu Samapta ya. Oke, sampai di sini dulu video saya. Nanti kita akan bertemu di video lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel saya Anandra Family.